Dalam buku Sejarah Masuknya Islam di Timur Jauh, Profesor Dr. Hamka menyebutkan bahwa gelar syarif khusus digunakan bagi keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain apabila mereka menjadi raja. Dalam kehidupan di Indonesia, kata Habib sudah tidak asing lagi di masyarakat. Sebutan Habib merupakan sebuah gelar yang disematkan para pecintanya sebagai salah satu bentuk penghormatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di beberapa negara, sebutan untuk zuriyah atau untuk keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini berbeda-beda. Di Maroko dan sekitarnya mereka lebih dikenal dengan sebutan syarif. Di daerah Hijaz yaitu semenanjung Arabia, mereka lebih dikenal dengan sebutan Sayyid. Sedangkan di Nusantara ini, di Indonesia, umumnya mereka keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan sebutan Habib. Pada sekitar abad 9 Hijriyah sampai 14 Hijriyah, mulai banyaklah hijrah kaum Alawiyin keluar dari Hadramaut. Mereka menyebar ke seluruh belahan dunia hingga sampailah diantaranya ke Nusantara ini, ke Indonesia. Di antara mereka ada yang mendirikan kerajaan-kerajaan atau kesultanan yang peninggalannya masih dapat disaksikan hingga kini. Di antaranya Kerajaan Al-Idrus di Surat, India, Kesultanan Al-Qadri di Kepulauan Komoro dan Pontianak, Bin Sahab di Siak, dan Kesultanan Bafatih di Filipina. Tokoh utama Alawiyin yang pada masa itu adalah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad atau Sahibur Ratib atau pengarang Ratibul Haddad. Sejarawan Hadramaut Syekh Muhammad Bamutrif mengatakan bahwa Alawiyin atau Qabilah Ba'alawi dianggap qabilah yang terbesar jumlahnya di Hadramaut dan yang paling banyak hijrah ke Asia dan Afrika. Jauh sebelum itu, pada abad-abad pertama Hijriah, julukan Alawi digunakan oleh setiap orang yang bernasab kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Wa idza nusibar rajulu ila Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qalu Alawi. Jika seseorang nasabnya bersambung kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka orang-orang menyebutnya sebagai Alawi. Kata Alawiyin memiliki dua pengertian. Pengertian pertama ialah keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sedangkan pengertian kedua menunjukkan keturunan Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi bin Ja'far as-Sadiq. Istilah Alawiyin atau Ba'alawi juga digunakan untuk membedakan keluarga ini dari keluarganya para sayyid lainnya yang sama-sama keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam perkembangannya, sebutan Alawi dinisbatkan kepada Al-Imam Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Alwi adalah cucu pertama Al-Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa yang lahir di Hadramaut, dan pada masa itu beliaulah orang pertama yang diberi nama Alwi.
Beliau wafat setelah abad keempat Hijriah. Kepadanya kembali atau bersumber semua keturunan Ba'alawi yang berasal dari Hadramaut. Dalam buku sejarah masuknya Islam di Timur Jauh, Profesor Dr. Hamka menyebutkan bahwa gelar syarif khusus digunakan bagi keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain apabila menjadi raja. Banyak dari para sultan di Indonesia adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Sultan di Pontianak, mereka digelari Syarif. Sultan Siak terakhir secara resmi digelari Sultan Sayyid Syarif Qasim bin Sayyid Syarif Hashim Abdul Jalil Saifuddin. Kemudian demikian pula dengan pendiri kota Jakarta yang lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Beliau digelari Syarif Hidayatullah. Kemudian Buya Hamka menjelaskan bahwa dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya kurang lebih, sesungguhnya anakku ini adalah pemimpin. Pemimpin itu adalah sayyid dalam bahasa Arab ya teman-teman ya. Pemimpin pemuda ahli surga. Seraya menunjuk kedua cucu beliau yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Berlandaskan hadis tersebut sudah menjadi tradisi turun-temurun bahwa setiap keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain digelari Sayyid. Dipandang sangat tidak hormat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika ada yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki keturunan dan mengatakan bahwa orang yang mengaku keturunan beliau adalah seorang yang berbohong. Tidak akan mengatakan perkataan seperti ini kecuali orang yang iri dan dengki. Ketika Abu Lahab mengatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang terputus keturunannya, maka Allah menjawab Abu Lahab melalui surat Al-Kautsar. Dan itu adalah menjadi asbabun nuzul dari turunnya surat Al-Kautsar. Kemudian yang benar-benar terputus keturunannya adalah Abu Lahab, karena kedua anaknya mati dan tidak meninggalkan keturunan. Di Indonesia sendiri ada lembaga khusus yang mencatat nasab para Alawiyin, sehingga benar-benar gelar Habib atau Sayyid tidak disalahgunakan oleh seseorang. Lembaga tersebut lebih dikenal dengan nama Rabithah Alawiyah yang berpusat di Jakarta.